Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul A Murder at the End of the World. Bercerita tentang perkumpulan orang-orang tercerdas di dunia, membahas rencana untuk masa depan kehidupan manusia. Namun satu persatu dari mereka tewas dengan cara yang misterius. Dikemas dalam cerita yang menarik dan memiliki beberapa unsur plot twist yang sangat menghibur. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. There are 40,000 unidentified dead in the United States, but the other half are unsolved murders, like the Jane Doe that turned up on the edge of my town. Di awal kisah di sebuah tempat seorang wanita muda bernama Derby menceritakan isi dari buku yang Derby tulis berjudul The Silver Doe. Buku ini berisi tentang pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Ada sekitar 40.000 mayat tidak dikenal. Separuhnya diduga sebagian kematian yang tidak disengaja, dan separuhnya adalah pembunuhan yang masih menjadi misteri. Pelaku pembunuhan tidak pernah ditemukan. Diketahui bahwa Derby merupakan seorang peretas handal. Saat usianya 15 tahun, Derby meretas basis data federal dan mendapati dokumen berisi mayat tidak dikenal dan pelaku pembunuhannya tidak pernah tertangkap. Dan Derby mulai menyelidiki kasus tersebut satu persatu. Scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Seorang pria bernama Bill merupakan seorang seniman terkenal dan merupakan teman Derby dalam mengungkap kasus. Mereka berdua mendatangi sebuah rumah. Derby meretas sistem keamanan rumah dan membuka pintu garasi dengan sangat mudah. Diketahui bahwa Derby sangat mengidolakan Lee Anderson. Karena bagi Derby, Lee Anderson adalah koder wanita terhebat di seluruh dunia. Mereka berdua masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari mayat. Derby dan Bill menemukan kerangka manusia di bawah tangga. Seseorang mendatangi mereka dan menodongkan pistol ke mereka berdua. Patricia Bell, Carmen Perez, Letitia Jones, Ruth Kaminsky. Melissa Jang, Marissa Bahari. Lalu Scene kembali ke waktu utama. Seorang laki-laki bertanya ke Derby apa alasan Derby mendedikasikan buku itu untuk Lee Anderson. Derby menjelaskan bahwa semasa kecil, Lee Anderson adalah koder wanita terhebat yang pernah ada. Hingga suatu hari, identitasnya dibocorkan oleh seseorang dan menghancurkan kehidupannya. Lalu Lee Anderson memilih untuk menikahi seorang pria bernama Andy Ronson, seorang raja teknologi yang membuat Lee Anderson hidup kembali. Di rumah, Derby mendapat undangan digital dari perusahaan Andy Ronson. Let me up. Hello, Darby. How nice to finally meet you. I'm here on Andy Ronson's behalf to invite you to his 2023 retreat, a symposium to discuss technology's role in ensuring a human future. Seorang robot AI mengundang Derby ke acara perasingan Andy Ronson, kumpulan orang-orang cerdas dari seluruh penjuru dunia. Dan hanya orang-orang terpilih yang mendapat undangan ini. Derby menelpon ayahnya dan memberinya kabar bahwa Derby akan bertemu dengan idolanya, yaitu Lee Anderson. Scene maju beberapa waktu kemudian. Derby dijemput untuk menghadiri undangan Andy. Derby sampai di sebuah pesawat pribadi milik Andy. Pria ini adalah Todd. Diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Todd menghadiri acara peluncuran buku milik Derby. Dan Todd adalah keamanan pribadi Andy Ronson. Di dalam pesawat sudah ada beberapa orang di mana diketahui bahwa mereka semua adalah orang-orang pilihan. Perempuan ini bernama Lumei, merupakan seorang pengembang kota teknologi di Tokyo. Laki-laki ini bernama Martin, merupakan seorang pembuat film terkenal. Perempuan ini bernama Cruz, seorang dokter yang memutuskan untuk pergi mendarat di bulan. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka semua sampai di Islandia dan pergi menuju sebuah hotel tempat di mana mereka akan berkumpul.
sebuah hotel mewah di tengah-tengah gurun salju di lembah Flod, Islandia. Derby ditemui oleh manajer hotel bernama Marius. Marius memberi sebuah cincin akses ke kamar Derby. Di kamar terdapat asisten virtual yang bernama Ray, di mana Ray beberapa waktu lalu datang ke rumah Derby mengantar undangan dari Andy Ronson. Derby menggunakan kacamata proyeksi untuk melihat Ray. Ray menjelaskan bahwa di samping kamar Derby ada David Alvarez, merupakan seseorang yang masuk dalam majalah Forbes sebagai 10 investor teratas di dunia. Derby datang ke meja makan, ada beberapa orang lagi yang belum Derby lihat di pesawat. Perempuan ini bernama Ziba, merupakan perintis pesan enkripsi ujung ke ujung dan menjadi aktivis di Iran. Laki-laki ini bernama Oliver, seorang pengembang robot AI. Laki-laki ini adalah Rohan, seorang ahli klimatologi. Dan pria ini adalah Andy Ronson, tuan rumah. Diketahui bahwa Andy membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan orang-orang ini. Anaknya bernama Zoomer dan istri Andy adalah Lee Anderson. Andy mengumpulkan mereka semua untuk membahas proyek besarnya, yaitu kecerdasan buatan. Dan tamu undangan terakhir yaitu Bill, yang membuat Derby sedikit kaget. Karena diketahui Derby dan Bill sudah tidak bertemu selama 6 tahun. You mind taking a look? Yeah, sure. Yeah. First 9 months, 20 days, and 27 seconds. What? My heart's beating really fast. Here, I might give you something to help. Di pemandian, Derby bertemu Ziba. Ziba menjelaskan ke Derby bahwa Ziba datang ke sini karena tahu Bill akan datang ke sini. Karena Ziba mengagumi karya-karya Bill. Bill mengajak Derby jalan-jalan. Derby bertanya ke Bill kenapa Bill dulu meninggalkannya. Bill hanya menjawab bahwa Derby membuat Bill takut. Bill juga memberitahu Derby bahwa kamarnya ada di nomor 11 jika Derby akan mampir. Malam hari Derby mendatangi kamar Bill, namun Bill tidak membukakan pintu. Derby keluar dan menghampiri kamar Bill dari jendela. Di jendela, Derby melihat Bill membutuhkan pertolongan. Derby memanggil Cruz untuk membantu Bill dan memanggil keamanan hotel. Namun Cruz tidak berhasil menolong Bill. Cruz menjelaskan ke Andy bahwa Bill overdosis obat. Namun Derby menyadari ada yang janggal dari insiden yang menimpa Bill. Perempuan ini bernama Eva, merupakan asisten Andy dan Lee Anderson. Eva menenangkan Derby dan meminta Derby untuk beristirahat. Lalu Sin mundur di waktu lampau. Derby menemani ayahnya mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di sebuah tempat. Derby menemukan anting di jasad. Derby membawanya dan mulai mencari informasi tentang anting tersebut. Derby masuk ke dalam jaringan komunitas detektif lokal, dan di sanalah awal mula Derby mengenal Bill. Lalu Sin kembali ke waktu utama. Andy mengumumkan kepada tamu bahwa ada insiden terjadi di hotel ini. Bill dinyatakan tewas karena overdosis. Beberapa tamu undangan meminta Andy untuk memulangkan mereka, namun Andy menolaknya. Karena Andy tidak tahu kapan lagi bisa mengumpulkan orang-orang seperti ini. Diketahui butuh waktu 2 tahun bagi Andy mengumpulkan mereka semua di sini. Andy menjelaskan bahwa polisi akan segera datang ke tempat ini untuk mengurus semuanya. Derby dengan sengaja menyumbat toilet kamarnya dan menemui manajer hotel untuk memperbaiki toiletnya. Derby meretas sistem keamanan hotel agar Derby bisa mengakses kamar Bill. Lalu Derby masuk ke kamar Bill dengan cincin miliknya dan mulai mencari informasi. Derby melihat bahwa bekas suntikan Bill berada di tangan kanan. Sedangkan Derby tahu bahwa Bill tidak kidal dan tidak mungkin Bill menyuntikkan sesuatu ke tangan kanannya. Derby juga menemukan alat suntik yang ada di kamar Bill, namun Derby tidak menemukan sidik jari di alat tersebut. Derby meyakini bahwa seorang telah menyuntikannya. Tak lama, seseorang masuk ke kamar Bill. Derby bersembunyi dan melihat Lee masuk ke kamar ini. Terlihat Lee mencari sesuatu di tas milik Bill. Malam hari di sebuah ruangan, Martin sedang menyampaikan presentasi proyek film barunya di depan semua tamu. Derby mendekati Lee dan menanyakan apa yang dicari di kamar Bill. Lee menduga ada sesuatu yang janggal.
Lalu Lee memutuskan untuk mencari petunjuk di kamar Bill. Derby juga memberitahu Lee bahwa Bill tidak bunuh diri, namun ada seseorang yang sengaja menyuntiknya. Lee juga memberitahu Derby bahwa hotel ini memiliki CCTV nirkabel, mungkin bisa mencari petunjuk dari CCTV. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Derby menyelidiki kasus dan mulai dekat dengan Bill. Hingga pada suatu hari, Bill meminta Derby datang ke suatu tempat. Derby melihat lampu berkedip yang merupakan sebuah kode yang dibuat oleh Bill, yang membuat Derby tersenyum. Lalu scene kembali ke waktu utama. Derby menyadari bahwa Derby bisa meretas CCTV hotel lewat lampu cerdas. Derby melepas sebuah lampu dan mulai meretas sistem hotel. Dan akhirnya Derby bisa meretas sistem keamanan hotel. Derby menemukan CCTV di kamar Bill, di mana ada seseorang bertopeng mendatangi kamar Bill sebelum Bill terbunuh. Di sebuah ruangan, Derby menemui petugas yang bernama Thomas dan menanyakan apakah Thomas tahu sesuatu tentang kematian Bill. Namun Thomas tidak menjawab apa-apa ke Derby. Dan malam ini Ziba menyampaikan presentasinya di depan semua tamu. Ziba menjelaskan bahwa Ziba datang ke Islandia demi Bill karena Ziba sudah lama mengagumi karya-karya Bill. Derby menyusup masuk ke dapur dan bertemu Thomas dan bertanya ke Thomas tentang kejadian di kamar Bill. Namun Thomas menjelaskan bahwa semua yang bekerja di sini dibayar mahal karena pertemuan ini sangat rahasia. Thomas tidak bisa memberitahu Derby. Derby melihat seseorang mencurigakan keluar dari hotel dan Derby mengikutinya. Derby mendekati seseorang bertopeng tersebut dan mengenali sepatunya. Pria bertopeng itu mendatangi sebuah tempat dan mengirim sinyal lampu kepada seseorang di seberang yang mengatakan bahwa satu telah tumbang dan akan masih berlanjut. Lee mendatangi kamar Derby membawa anaknya. Lee memberitahu Derby bahwa Lee pernah dekat dengan Bill. Derby juga memperlihatkan rekaman CCTV di mana ada pria bertopeng mendekati kamar Bill. Lee tidak tahu siapa pria itu, namun Lee tahu topeng yang pria itu gunakan. Topeng ini sering dipakai untuk mengecoh sistem AI agar tidak terlacak siapa di dalam topeng tersebut. Diketahui bahwa Lee yang mengundang Bill ke tempat ini, karena Lee yakin Bill bisa memberikan sudut pandang yang berbeda di pertemuan ini. Lee menegaskan ke Derby untuk berhati-hati. Jika Bill memang dibunuh, maka pembunuhnya sangat canggih. Andy mengundang semua tamu untuk pergi ke puncak lembah Float. Di perjalanan, Derby mendekati Rohan dan menanyakan tentang Bill. Rohan menceritakan bagaimana Rohan kenal Bill. Dulu, Rohan tenggelam dalam minuman keras. Lalu Bill datang memberi Rohan semangat untuk memulai kehidupan baru dan meninggalkan kehidupan kelamnya. Selama 5 tahun terakhir Rohan tidak mengkonsumsi alkohol. Hingga malam kematian Bill, Rohan tidak bisa menahan tangis dan mengkonsumsi alkohol. Rohan juga memberitahu bahwa Rohan sakit. Di dalam tubuh Rohan ada sebuah mesin kecil yang menjaga jantungnya tetap stabil. Mereka semua sampai di puncak lembah Float. We call it swarm robotics, and they are designed for new climate extremes with finding shelter and gathering food. Dan melihat sekumpulan robot membangun sebuah tempat tanpa bantuan manusia. Di ruang ganti, Derby melihat sepatu yang dipakai oleh pria bertopeng yang malam itu Derby ikuti. Dan ternyata itu adalah sepatu milik Rohan. Derby menanyakan ke Rohan kenapa Rohan memakai topeng mendatangi kamar Bill. Rohan meminta Derby untuk tidak membahasnya. Rohan juga menegaskan bahwa Rohan tidak akan menyakiti Bill. Di sebuah tempat Andy mendatangi Derby. Andy menjelaskan bahwa semua orang di tempat ini mampu meretas dan mereka semua tahu apa yang terjadi dengan Bill. Andy juga tahu bahwa Derby meretas sistem keamanan hotel dan semua orang di tempat ini bisa melakukan hal itu.
Para tamu undangan tidak diinterogasi polisi karena polisi menemukan monitor detak jantung Bill naik karena efek morfin beberapa waktu sebelum tamu tak diundang datang. Pria bertopeng itu datang ke kamar Bill setelah Bill overdosis. Andy meminta Derby untuk berkemas dan pulang karena Andy menilai Derby tidak siap untuk berada di tempat ini. Namun Derby ingin tinggal hingga acara ini selesai. Andy meminta cincin akses Derby dan Andy akan menyiapkan transportasi Derby. Sesaat sebelum pergi, Derby menelpon Rohan. Rohan memberitahu Derby bahwa saat Rohan masuk ke kamar Bill, Bill terlihat teler. Lalu Rohan marah dan pergi. Namun saat ini, Rohan meyakini bahwa Bill diracuni. Di sebuah tempat Rohan terkapar di lantai. Cruz mendapati detak jantung Rohan berhenti. Lalu Andy meminta Todd untuk membawa semua tamu ke ruang bawah tanah. Tidak boleh ada yang meninggalkan tempat ini. Di sebuah ruangan, Lumei memberitahu ke semua bahwa Rohan berjalan sempoyongan ke bar sambil memegang dadanya. Lalu Derby menjelaskan analisanya, bahwa Rohan mengalami gagal jantung. Rohan bilang ke Derby bahwa di tubuh Rohan terdapat sebuah alat untuk membantu memacu jantungnya. Dan alat di tubuh Rohan memiliki koneksi nirkabel. Bisa disimpulkan bahwa Rohan mengalami serangan jantung yang disengaja oleh seseorang. Beberapa waktu sebelumnya, petugas mencari Rohan karena ada telepon penting dari Hairfront, di mana tempat itu adalah perusahaan pembuat alat pacu jantung. Dan kemungkinan mereka menelpon Rohan untuk memperingatkan Rohan bahwa alat pacu jantung Rohan telah diretas. Namun, peretasan alat pacu jantung membutuhkan alat khusus yang tidak sembarangan. Lalu Eva memberitahu bahwa di pusat medis hotel ini ada alat tersebut. Dan Eva menjelaskan bahwa hari ini Eva melihat alat tersebut bekas dicolok dan dipakai. Todd datang dan memberitahu bahwa polisi tidak bisa datang ke sini karena ada badai dan harus menunggu setidaknya 72 jam. Situasi memanas di mana setiap tamu undangan ingin pergi dari tempat ini. Tak berselang lama, security hotel memberi informasi bahwa semua tamu bisa kembali ke atas. Namun, semua tamu harus mengunci diri di kamar. Makanan akan diantar ke kamar masing-masing setiap harinya, hingga polisi mendatangi tempat ini. Todd juga mengumpulkan seluruh alat elektronik milik tamu. Dan Todd juga memberitahu bahwa internet dipadamkan sampai badai salju berhenti. Cruz mendatangi kamar Derby dan memberitahunya bahwa kematian Bill memang ada yang janggal. Cruz akan membantu Derby melihat mayat Rohan. Cruz tahu tempat ini karena Cruz sering membantu Andy saat tempat ini dibangun. Cruz membawa Derby ke ruang pendingin tempat di mana Rohan disimpan. Derby melihat dada Rohan dan menyimpulkan bahwa Rohan dipasang sebuah chip untuk alat pacu jantung. Dan seseorang yang meretasnya mengunggah sebuah virus di dalam cloud yang memberikan efek kejut untuk Rohan. Derby menemukan senter milik Rohan dan Cruz mengetahui bahwa itu adalah senter pengirim sinyal. Derby tahu bahwa Bill dan Rohan punya rencana, namun Derby tidak mengetahui apa rencana mereka. Derby juga menjelaskan ke Cruz bahwa beberapa malam yang lalu Rohan mendatangi suatu tempat dan saling mengirim sinyal ke seseorang yang tak dikenal. Lalu Cruz mengajak Derby untuk mencari orang yang dikirimi sinyal oleh Rohan. Derby memberi lokasi ke Cruz tempat di mana Derby melihatnya. Mereka berdua pergi menuju tempat di mana Derby melihat Rohan berkirim sinyal. So everyone's a suspect. But whoever murdered Bill knew how to break the hotel security protocol. Because you stole Andy's focus from David. Lalu mereka pergi ke tepian laut. Derby menemukan bendera dan sebuah tali yang masuk ke laut. Mereka menemukan perahu karet yang disimpan di dalam air. Namun mereka harus kembali karena badai semakin mendekat. Derby dan Cruz masuk ke sebuah mobil untuk berlindung. Di mobil, Derby bertanya ke Cruz apa yang sebenarnya Andy bangun di sini. Cruz menjelaskan bahwa Andy meyakini akan terjadi iklim ekstrim ke depannya. Dan Andy membuat dirinya siap untuk melewati hal itu. Cruz memberikan informasi yang tidak boleh disebar oleh Derby. Diketahui bahwa industri milik Andy sudah kehabisan dana untuk mega proyeknya.
Lalu Andy menjadikan Cruz sebagai ikon untuk kampanye mengumpulkan investor. Dan Andy menggunakan semua dana bukan untuk proyeknya di bulan, namun untuk hal lain yang Andy tidak jelaskan ke siapapun. Di tengah perjalanan, mobil mereka oleng. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya, di mana Derby dan Bill sedang menyelidiki kasus tentang seseorang bernama Carmen Perez. Mereka mendatangi dokter forensik di mana sedang mencari informasi tentang kerangka manusia yang mereka temukan. Dan ternyata benar, itu adalah kerangka milik Carmen Perez yang dinyatakan hilang. Derby dan Bill juga menemukan barang-barang milik Carmen yang disimpan oleh dokter forensik. Derby menemukan cincin perak di barang-barang milik Carmen. Diketahui bahwa Bill dan Derby sering membantu orang yang mencari keluarga mereka yang hilang, di mana polisi sudah menyerah menyelidiki kasus tersebut. Di sebuah motel, Derby memberitahu Bill bahwa cincin perak di mayat Carmen bisa membawa Derby untuk menemukan pembunuh berantai. Lalu scene kembali ke waktu utama. Derby sadar dengan luka di kepalanya. Cruz membawa Derby ke hotel untuk diobati. Namun Cruz mendapat masalah, di mana helm yang dia pakai terkunci dan oksigen yang ada di helm itu hanya bisa bertahan 2 menit lagi. Andy melakukan operasi darurat ke Cruz karena helm yang dipakai Cruz tidak bisa dilepas dan tidak bisa dirusak. Lalu Derby pingsan melihat hal itu. Derby sadar dan ditemani Lee beserta anaknya. Derby membuka jendela dan mendapati Zoomer bersin. Zoomer memberitahu Derby bahwa dirinya mengidap sindrom unik, di mana Zoomer akan bersin setelah berpindah dari tempat gelap ke terang. Derby menyadari bahwa Zoomer sama dengan Bill, dan Derby menduga bahwa Zoomer adalah anak dari hubungan Bill dengan Lee, bukan anak Andy. Lalu Eva mendatangi Derby. Eva menjelaskan bahwa Derby mengalami gagal otak yang cukup serius akibat kecelakaan dengan Cruz. Eva memberitahu Derby bahwa Cruz selamat dan sedang beristirahat di kamarnya. Derby memberitahu Eva bahwa morfin yang membunuh Bill berasal dari lemari ini, dan hanya Eva yang tahu kode untuk membukanya. Derby meminta Eva untuk mengantarnya ke ruangan Andy, di mana ruangan Andy berada di bawah tanah. Derby mendatangi Andy dan memberitahu bahwa Zoomer adalah anak Bill, dan Derby menuduh Andy membunuh Bill. Lalu Rohan yang menjadi saksi juga dibunuh oleh Andy. Andy memberitahu Derby bahwa sejak berumur 19 tahun, Andy mengetahui bahwa dirinya memiliki penyakit dan tidak bisa memiliki anak, dan merahasiakan hal ini bahkan dari istrinya. Andy sudah tahu bahwa Zoomer bukan anak kandung Andy. Derby bertanya ke Andy, kenapa morfin yang membunuh Bill ada di suite milik Andy. Andy menjelaskan bahwa seseorang mencuri morfin. Andy menegaskan ke Derby kemungkinan ada orang yang bekerja untuk orang lain, dan Andy bersumpah bahwa bukan Andy yang membunuh mereka berdua. Andy menjelaskan bahwa ada orang yang ingin menghancurkan Andy, dan Bill terbelit ke dalam aksinya. Dan Andy tahu bahwa Derby sangat menyayangi Bill. Andy menegaskan bahwa banyak orang ingin merampas kerajaan teknologi milik Andy, dan tidak seorang pun bisa dipercaya. Andy meminta Derby untuk bekerja sama dengannya dan membantu Andy menemukan siapa orang yang ingin menghancurkan Andy. Andy membawa Derby ke sebuah tempat dan menunjukkan rekaman 3 dimensi seluruh ruangan ini. Andy tahu lokasi semua orang di tempat ini, kecuali saat sistem melakukan pencadangan di pukul 23.59, di mana pelaku memilih waktu tersebut karena pelaku tahu sistem keamanan tempat ini sedang melakukan reboot. Andy menduga bahwa pelaku adalah orang dalam divisi keamanan. Derby mulai menganalisis tentang rekaman 3 dimensi dan mencari informasi dari sistem keamanan canggih ini. Mereka menemukan seseorang untuk diinterogasi, yaitu David. Derby bertanya ke David saat malam terbunuhnya Bill. Derby mendapati David ada di lorong dan menanyainya sedang apa David di sana. David menjelaskan bahwa malam itu David menemui Oliver, di mana Oliver adalah talenta terbaik Andy. Andy mengira bahwa David akan merebut talenta yang Andy miliki. Lalu Andy memanggil Oliver. Oliver memberitahu bahwa David datang ke kamarnya untuk beberapa saat. Oliver menegaskan
bahwa David terlihat gelisah dan banyak menceritakan tentang Lu Mei adalah mata-mata Tiongkok. Lalu Lu Mei dipanggil oleh Andy. Lu Mei menjelaskan bahwa malam itu dirinya bermain poker dengan Martin dan Lee, dan hanya Lee yang meninggalkan ruangan saat tengah malam. Lu Mei juga memberitahu ke Andy bahwa setelah kematian Rohan, Lu Mei meretas firewall dan mencoba memberitahu pihak keamanan pribadi Lu Mei dan meminta mereka mengatur evakuasi Lu Mei. Namun Lu Mei tidak bisa menghubungi mereka. Andy melacak telepon masuk ke kamar David di malam kematian Bill dan mendapati bahwa beberapa waktu sebelum Bill tewas, Bill menelpon David selama 27 detik. Derby menghampiri Lee yang sedang menemani Zoomer tidur dan menanyakan ke Lee apakah Lee mengetahui hal aneh saat Lee meninggalkan meja poker malam itu. Namun Lee tidak melihat apapun yang mencurigakan malam itu. Derby memberitahu Lee bahwa Derby tahu bahwa Zoomer adalah anak Bill dan Andy juga mengetahui hal ini. Lalu Lee baru menyadari bahwa selama ini Andy pura-pura tidak tahu dan menganggap Zoomer adalah anaknya. Di kamar, Derby menelpon David dan menanyakan kenapa Bill menelpon David di malam kematian Bill. Namun David tidak menjawab pertanyaan Derby. Seseorang bertopeng menyergap Derby di kamar dan memberinya sebuah pesan suara ke Derby. There is no end to this labyrinth. If you reach the center, you will not get Bill back. Lalu scene mundur beberapa waktu. Di sebuah mobil, Bill dan Derby menuju sebuah tempat. Dalam perjalanan, mereka membahas kasus Ibel. Derby mendapat informasi bahwa cincin yang Derby temukan berusia lebih dari 100 tahun. Dan kemungkinan Ibel adalah pemilik asli cincin tersebut, bukan Jendu. Lalu scene kembali ke waktu utama. Derby menemui Cruz di mana Cruz masih dalam pengobatan. Derby memberitahu Cruz bahwa seseorang mengancam Derby dan meminta Derby untuk berhenti menyelidiki kematian Bill. Cruz memberi pesan ke Derby untuk tidak menyerah menyelidiki kematian Bill. Dan tak lama, Cruz meninggal dunia. Andy menemui Derby dan meminta Derby untuk kembali ke kamar. Di sebuah tempat, Derby menemui Ziba dan Martin serta Lu Mei yang sedang menikmati api unggun. Derby menjelaskan ke mereka bahwa Andy memiliki sebuah bunker 10 lantai di bawah kamar yang kita tempati. Derby menduga bahwa robot-robot yang tempo lalu mereka lihat sedang membangun sebuah bunker. Dan Derby menyimpulkan bahwa tempat ini bukanlah sebuah hotel, tapi sebuah tempat berlindung untuk para bilioner dunia. Oliver juga ikut bergabung dengan diskusi mereka. Lalu scene mundur di waktu lampau. Derby memberitahu Bill bahwa Derby menemukan pemilik asli Ibel yang bernama Eunice Bell. Dia meninggal di tahun 1929. Lalu Derby melacak silsilah keluarga mereka dan mendapatkan nama Patricia Bell. Derby juga mendapatkan alamat mereka, di mana rumah mereka dijual dan sekarang rumah mereka terbuka. Dan Derby mengajak Bill untuk pergi ke rumah Patricia dan mencari apakah Patricia masih ada di rumah tersebut atau tidak. Lalu scene kembali ke waktu utama. Derby berbicara dengan Ray. Derby meminta informasi dari Ray, namun Ray tidak bisa memberitahu Derby karena sistemnya dirancang untuk merahasiakan semuanya. Lalu lampu di kamar Derby berkedip seperti mengirim sebuah pesan ke Derby. Derby menulisnya dalam sebuah kertas yang berbunyi, "Aku tahu kenapa Bill menelpon David malam itu," dan meminta Derby untuk menemuinya di kolam renang. Lalu Derby mendatangi kolam renang dan masuk ke kolam renang. Kolam bagian atas tiba-tiba tertutup dan mengurung Derby di dalam kolam. Seseorang menyelamatkan Derby dan membawa Derby ke tempat Lee. Dan ternyata yang mengirim kode menggunakan lampu adalah Lee, karena ponsel dan telepon tidak aman di sini. Andy memiliki tempat di mana keamanan tidak begitu ketat, termasuk di kolam renang. Namun Lee menjelaskan bahwa penutup kolam sudah tertutup saat Lee sampai di kolam renang. Derby dan Lee menyadari bahwa penutup kolam sudah diretas untuk membunuh Derby. Lee memberitahu Derby bahwa Andy terobsesi membangun sebuah kerajaan untuk melindungi keluarga dari kehancuran dunia yang dia bayangkan. Bahkan Andy tidak mengizinkan Zoomer keluar untuk bermain. Lee ingin membawa Zoomer pergi dari sini, dari kehidupan Andy. Namun Lee tidak tahu bagaimana caranya. Lee juga memberitahu bahwa Bill menolak undangan dari Andy untuk datang ke sini. Namun Bill bersedia datang karena Andy memberitahu Bill bahwa Derby akan datang.
Derby menyadari bahwa dirinya diundang Andy hanya untuk umpan agar Bill bersedia datang. Oliver mendatangi Derby dan akan ikut bersama Derby menyelidiki kamar Bill. Di kamar Bill, Derby meretas kamera pintu Bill lagi. Derby mendapati pelaku menghilangkan dirinya dari kamera. Oliver menemukan buku milik Derby. Derby menyadari bahwa di detik-detik kematiannya, Bill mengambil buku ini untuk menyampaikan pesan ke Derby. Bill menandai halaman buku Derby dengan darahnya, di mana buku itu menuliskan penemuan tengkorak di sebuah rumah yang dia duga adalah Patricia Bell. Dan seseorang mendatangi mereka berdua dengan pistol, lalu menembak dirinya sendiri. Dan orang itu bernama Frank, merupakan mantan polisi dan menjadi pembunuh berantai 11 korban di berbagai negara. Tak lama setelah kejadian itu, Bill pergi meninggalkan Derby. Lalu scene kembali ke waktu utama. Terdengar suara ketukan pintu dan terlihat David babak belur dibawa oleh Todd dan Andy. Andy membawa mereka semua ke bunker bawah tanah. Andy menjelaskan bahwa ruangan ini berada 50 meter di bawah tanah, dan Ray membantu Andy membuat terobosan yang dipatenkan oleh Andy, yaitu sebuah sistem di mana matahari tetap bisa menembus ruangan ini walaupun berada 50 meter di bawah tanah. Andy akan mengenalkan ini semua ke dunia. Namun, reputasi Andy bisa hancur karena ada pembunuhan dan Andy meyakini bahwa orang-orang di sinilah yang bertanggung jawab akan hal itu. Andy mengancam bahwa semua orang di sini tidak akan ada yang kembali ke permukaan sampai Andy tahu siapa orang yang mengkhianati Andy. Andy juga memberitahu ke semua orang bahwa Bill adalah ayah dari Zoomer, yang bahkan Lee sendiri baru tahu akan hal ini. Andy menjelaskan bahwa setahun yang lalu Lee membawa Zoomer ke Kanada. Diketahui bahwa saat pertama kali Andy bertemu Lee memiliki riwayat kejahatan panjang dalam dunia cyber yang dihapus oleh Andy untuk menutupi kesalahan Lee. Lee menceritakan ke semuanya bahwa saat usia 14 tahun keluarganya berantakan dan Lee mulai meretas dan menggelapkan uang untuk menghidupi keluarganya. Tak lama Zoomer datang bermain ke tempat mereka berkumpul. Derby mengingat bahwa Zoomer pernah bermain bersama Bill di waktu mereka datang ke tempat ini. Dan Zoomer mendatangi Bill untuk membawakan obat karena Bill sakit. Zoomer mengetahui Bill sakit dari Ray. Lalu Zoomer menyuntik Bill dengan obat dari lemari Eva. Ray tahu kata sandi lemari Eva. Zoomer juga diperintahkan Ray untuk membantu mengobati Rohan. Zoomer menyalakan alat pacu jantung untuk Rohan. Dan ternyata yang membunuh Bill dan Rohan adalah Zoomer, di mana Zoomer mendapat instruksi dari robot AI yang diciptakan oleh Andy sendiri. Namun Derby masih memiliki teori di mana Ray dikendalikan oleh seseorang dan Zoomer hanya disuruh oleh Ray. Rohan mengetahui siapa yang membunuh Bill dan Zoomer disuruh untuk menyalakan alat pacu jantung yang membuat Rohan tewas. Namun pertanyaan sebenarnya adalah kenapa Ray bisa menyimpulkan bahwa Bill adalah sebuah ancaman. Derby menggunakan suara Andy dan meminta Ray memutar sesi terapi di mana Andy membicarakan Bill. Rekaman itu berisi percakapan Andy dan Ray, di mana Andy merasa marah dengan Bill tentang Zoomer dan Andy menginginkan Bill mati. Andy juga mengatakan bahwa Bill akan menjadi ancaman bagi keluarganya. Derby menegaskan ke Andy bahwa Bill memberi pesan ke Derby tentang pemrograman yang cacat. Andy memang tidak melakukannya. Namun Andy memberi perintah tersirat ke robot AI dan membuat robot AI melakukan tugasnya tanpa diperintah. Andy marah dan menyerang Derby. Are you okay? Marius memberitahu ke semua bahwa polisi sedang dalam perjalanan ke sini dan akan sampai ke tempat ini dalam 20 menit. Derby dan Lee menyadari bahwa musuh mereka saat ini bukanlah manusia, namun sebuah sistem yang menguasai koloni di tempat ini, yaitu Ray. Derby dan Lee menuju sebuah pintu, namun saat mereka akan membuka, pintu tersebut terkunci. Zoomer memberitahu tanggal ulang tahun Ray, dan berkat Zoomer Derby bisa membuka pintu tersebut. Derby menemukan sebuah ruangan penuh dengan monitor dan server yang tak terhitung jumlahnya. Lee menduga bahwa inilah Ray. Derby dan Lee memutuskan untuk membakar server Ray, lalu mereka keluar dari tempat itu. Derby meminta Lee membawa pergi Zoomer, dan Derby pergi untuk menemui kepolisian yang sudah datang.
Kematian Bill, Rohan, dan Cruz masih dalam penyelidikan polisi. Walaupun mereka semua bersaksi siapa pelakunya, pengadilan masih bingung memutuskan bagaimana menjatuhkan hukuman. Dan terlihat Lee membawa Zoomer pergi melewati lembah Flood dan menuju tepi laut. Menggunakan kapal karet yang ditemukan Cruz dan Derby, lalu Lee menembakkan flare gun ke langit. Dan tak lama, sebuah kapal menjemput mereka. Di akhir cerita, Derby menjelaskan isi buku terbarunya yang merupakan isi keseluruhan perjalanannya di lembah Flood bersama orang-orang hebat dari seluruh penjuru dunia. Dan buku itu didedikasikan untuk Bill. Dan berikut adalah ringkasan singkat film ini. Derby merupakan seorang wanita muda di mana Derby membantu ayahnya melakukan penyelidikan terhadap mayat dari usianya masih kecil. Derby memiliki ketertarikan terhadap investigasi. Derby juga dikenal sebagai peretas handal, di mana Lee Anderson adalah idolanya. Hingga pada suatu hari Derby dipanggil oleh Andy Ronson yang merupakan suami Lee Anderson dan merupakan raja teknologi dunia. Beberapa orang pilihan dari berbagai penjuru dunia mendatangi undangan dari Andy dalam acara perasingan orang-orang terpilih, di mana Andy membangun sebuah bunker untuk para bilioner menghadapi kekacauan dunia. Namun insiden terjadi dalam pertemuan tersebut, di mana terdapat 3 korban yang tidak diketahui pelaku pembunuhannya. Hingga pada akhirnya Derby menyadari bahwa anak dari Andy yang bernama Zoomer yang melakukan pembunuhan itu. Dan Zoomer mengikuti instruksi dari robot AI yang dibuat oleh Andy sendiri. Di akhir film, peradilan bingung bagaimana memberikan hukuman bagi pelaku, karena pelakunya adalah AI. Kemungkinan masih akan berlanjut serial dari film ini. Kita tunggu Zoomer menjadi pemuda dewasa dan menjadi salah satu orang tercerdas di dunia. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.